Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di channel ini. Pemirsa, pasti kita pernah mendengar nama Jack Ma, seorang triliunan man dari Tiongkok. Nah, dia sukses luar biasa. Oleh karena itu ada beberapa hal, kebetulan saya baru baca bukunya. Ada beberapa hal yang membuat atau boleh dikata ciri khas dari Jack Ma ini dalam mengelola usahanya. Jadi dia punya ciri khas tersendiri. Ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi teman-teman siapa saja yang bisa jadi pengusaha atau bisnismen atau mungkin namanya entrepreneur. Apa saja itu? Yuk kita coba lihat satu persatu. Yang pertama itu, Jack Ma terbiasa dengan penolakan. Dia tidak gamang dengan yang namanya penolakan. Seperti kita tahu ceritanya, Jack Ma ini dia beberapa kali mencoba mengikuti seleksi, entah seleksi tentara, polisi, bahkan pernah mau melamar di beberapa perusahaan semacam Kentucky, tapi dia ditolak. Artinya dia menimba pengalaman dari penolakan tersebut. Dia tidak pernah berputus asa dari penolakan tersebut. Dia kerja terus, mencoba terus. Nah, dari beberapa pengalaman pahit ini, hanya dia mempunyai kesimpulan bahwa saya harus punya mandiri dan saya harus punya usaha sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain. Dia hanya mengandalkan dirinya sendiri. Kalau dalam Islam, memang mengandalkan orang lain itu pahit, kata Sayyidina Ali. Tak hanya mengandalkan Tuhan dan harus mengandalkan diri sendiri, mandiri. Itulah Jack Ma. Dia terbiasa ditolak, tetapi karena kebiasaan ditolak itu, akhirnya dia berusaha untuk mandiri, menciptakan lapangan kerja sendiri, membuka lapangan kerja sendiri, dan membangun kerjasama dengan rekan-rekannya. Itu kunci pertama keberhasilan dari Jack Ma. Artinya dia tidak pernah putus asa, walaupun dia berapa kali ditolak, dihinakan, bahkan mungkin dianggap tidak ada artinya bagi dunia usaha dia. Itulah Jack Ma. Kemudian yang kedua, ciri khas kedua dari Jack Ma adalah dia senantiasa tidak pernah berhenti untuk selalu belajar dan belajar dari banyak hal. Semua dijadikan pelajaran. Semua dijadikan apa saja yang ditemui, apakah itu bentuknya pahit, susah, senang, dia dijadikan pelajaran semua. Termasuk dia belajar dari film-film. Bagaimana cara dia berpidato dengan menonton film Bodyguard. Bagaimana caranya menyenangkan orang dengan menonton seri-seri film orang lain. Termasuk dari nilai kesabarannya, dia belajar dari film-film itu. Belajar dari atlet, bagaimana dia berlatih, kalah, atlet-atlet olimpiade. Dia belajar dari banyak hal. Dia tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Dan tidak pernah merasa bahwa dia yang terbaik, yang pintar. Tapi selalu merasa kurang. Itulah Jack Ma. Kemudian yang ketiga, Jack Ma itu adalah selalu mencari peluang dan tidak pernah mengeluh. Artinya dia mencari peluang dan menghindari semaksimal mungkin untuk tidak mengeluh pada keadaan. Jadi memang mengatakan bahwa di mana ada masalah itu, maka di situ ada peluang. Jadi di mana ada masalah, di situ ada peluang. Ya, waktu terjadi misalnya contoh COVID, mungkin ini cuma anekdot. Waktu terjadi COVID, musim COVID, itu masalah.
masalah bagi kita semua. Tetapi bagi orang-orang tertentu itu peluang. Terutama yang memiliki perusahaan startup, perusahaan online pengantara, itu peluang luar biasa itu. Nah, hal-hal seperti ini yang dikatakan Jack Ma bahwa tidak perlu mengeluh terhadap masalah, tetapi cari peluang ketika ada masalah. Cari peluang di tempat tersebut. Ketika musim hujan, kita sering mengeluh. Tetapi bagi anak-anak yang punya usaha payung, ya itu peluang untuk mendapatkan receh demi receh dengan penyewaan payung tersebut. Jadi dia memanfaatkan peluang yang ada di tengah masalah. Itulah Jack Ma. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia senantiasa fokus pada misi perusahaan. Kelemahan kita di banyak usaha bahwa ketika kita sudah punya usaha, kita sudah menetapkan misi, mungkin semacam RT RW kalau di organisasi itu. Kelemahan kita adalah ketika mengikuti satu seminar, mungkin mengikuti satu forum, ada nasihat, kemudian ada semacam saran dari yang lain, kita gampang tergoda oleh saran, nasihat, maupun keberhasilan orang lain. Sehingga kadang-kadang kita beralih dari satu misi ke misi orang lain. Kalau Jack Ma tidak, walaupun misinya mungkin belum terlalu kuat, tetapi dia fokus untuk menyelesaikan misi tersebut. Dia tidak mau terpengaruh oleh misi keberhasilan orang lain, karena bagi dia perusahaan kamu berbeda dengan perusahaan saya. Walaupun mungkin identik, misalnya perusahaan sepatu sama-sama perusahaan sepatu, tetapi misinya berbeda. Dia akan mempertahankan misinya itu, sehingga dia tidak gampang terpengaruh. Dia fokus. Kalau bahasa kita on the track. Itu kelebihan yang digambarkan oleh Jack Ma, ala Jack Ma. Fokus pada misi perusahaan, tidak gampang dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian berikutnya, setelah fokus pada misi perusahaan, juga fokus pada kultur perusahaan, budaya pada perusahaan tersebut. Nah, kita kadang-kadang itu berubah-ubah pada kultur perusahaan hanya karena pengaruh perusahaan orang lain, atau mungkin karena kita terpengaruh atau ingin mengikuti tender proyek orang lain, sehingga kita mengikuti kultur perusahaan orang lain, sehingga integritas kita, warna kita, red mark kita, perusahaan kita hilang. Jadi dia harus pada nilai-nilai, kultur dan misi itu mencapai kesuksesan yang dimiliki sendiri, bukan orang lain punya. Jadi semua orang bagi dia, Jack Ma, bekerja untuk membantu orang lain, tetapi bukan sekedar hanya untuk mendapatkan uang. Kadang-kadang kita merubah kultur, budaya perusahaan kita hanya tadi karena ingin mendapatkan proyek dari perusahaan lain. Kita mengikuti mereka, kita mengikuti budaya mereka, akhirnya melunturkan nilai-nilai perusahaan kita. Bagi Jack Ma tidak. Perusahaan harus tetap dipertahankan kulturnya. Itulah integritas yang diperlihatkan oleh Jack Ma, sehingga perusahaannya disegani oleh perusahaan lain dengan tetap mengandalkan tentu profesionalisme dan kelebihan yang dimilikinya. Kemudian setelah fokus pada perusahaan, karena dia punya misi, pada fokus pada misi perusahaan, kemudian dia fokus pada kultur. Nah, tentu saja yang berikutnya adalah menimbulkan rasa percaya diri yang hebat pada dirinya untuk memperlihatkan bahwa mereka mampu, perusahaannya juga mampu. Nah, dia pernah menceritakan pengalamannya ketika dia menyampaikan ide waktu itu ada namanya perusahaan Alify. Dia dicuekin bahwa itu ide bodoh yang pernah ada. Tetapi pada kenyataannya, karena dianggap remeh,
Hanya dia menciptakan peluang tersebut, dia mempertahankan kultur perusahaannya tersebut. Perusahaannya itu justru melaju dengan cepat, Alipay ini. Justru dia dianggap bodoh, dianggap remeh. Nah, disitulah dia memanfaatkan peluang untuk bisa memanfaatkan dan meraih kesuksesan. Artinya ketika dia dilecehkan, dia bergerak terus. Dia meraih peluang tersebut. Justru orang yang meremehkan tadi berhasil dikalahkan oleh perusahaan Alipay ini. Nah, berikutnya dia tetap menjaga mimpinya, mimpi yang ada, cita-cita, visi yang ada akan jadi apa. Dia jaga itu, dia tidak mau dia fokus, dia on the track. Dia tidak mau terpengaruh oleh mimpi-mimpi orang lain yang merubah mimpinya. Walaupun dia terkadang memang mendapatkan rintangan, halangan, mungkin dilecehkan, diremehkan tadi, mimpinya tetap bahwa saya akan jadi begini nanti. Misi saya akan jadi begini. Kalau ya jadi, akan jadi. Itulah kode rahasia bagi perusahaan dia, bahwa mimpi itu harus sukses, harus dicapai walaupun ada rintangan. Kita tidak boleh berubah haluan hanya karena pengaruh orang lain. Nah, kadang-kadang kita berubah-berubah begitu. Contoh kecil di tempat kita misalnya, ketika orang lain sukses menjual kue tertentu, kita beralih juga ikut menjual kue tersebut. Ketika orang sukses menjual jenis fashion, pakaian tertentu, kita juga akan lari untuk menjual fashion tersebut. Kita tidak punya karakter, kita tidak ada mimpi kita berubah-ubah, kita tidak fokus pada misi perusahaan. Walaupun ada tantangan bagi Alibaba, tetap harus on the track. Kemudian yang terakhir, gaya ciri khas Alibaba ini adalah dia memiliki passion yang kuat. Memiliki passion yang kuat itu, dia dalam mewujudkan tujuannya itu, mimpinya itu, dia harus kekeh pada pendiriannya itu. Walaupun dia harus bersusah payah dahulu selama mungkin 3-5 tahun, yang jelas harus kuat. Dia merupakan rangkaian dari tadi, fokus pada misi, kemudian fokus pada kultur, akhirnya timbul percaya diri, kemudian menjaga mimpi, cita-cita, dan itu yang menemukan passion kuat. Demikian pemirsa, itu yang membuat Alibaba hebat dan disegani sehingga bisa menjadi seorang triliun man di Tiongkok dan bisa mengalahkan raksasa perusahaan lainnya. Semoga ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi motivasi bagi para pengusaha-pengusaha kita, terutama UMKM kita. Demikian, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.